Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sekarang Ibu cek dulu ya kehadirannya siapa yang tidak hadir. Ahmad Alfarid, Ahmad Rehan, Amelia, Asri Lansa, Britney, Chelsea, Christian, Dino, Dirgayanti, Patur, Gita, Gonsianus, Hetsam, Mita, Muhammad Baim, Muhammad Alpisa, Muhammad Ariel, Ratu, Sarah, Yosua, Yuna, Yusril. Alhamdulillah hari ini sudah hadir semua ya. Sekarang sudah dibersihkan kelasnya toh? Ya. Jadi sekarang sudah siap belajar? Ya. Sebelum belajar kita tes dulu konsentrasinya, apa bisa fokus atau tidak. Silakan berdiri semua dulu. Sekarang kata kuncinya adalah ikuti apa yang Ibu katakan, ya. Kata kuncinya adalah apa yang Ibu katakan. Sekarang tangan di atas, tangan di depan, tangan di bawah, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke atas. Oke, jadi sekarang sudah bisa fokus semua. Plus untuk kalian semua. Sekarang untuk materi hari ini, kita akan melakukan pengukuran sesuai dengan apa yang ada di LKPD nanti ya. Kemudian untuk LKPD-nya nanti dibagikan. Kemudian sebelum masuk di materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Ibu mau bertanya dulu, apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu? Oke, siapa yang bisa? Silakan. Materi pada minggu lalu itu mengenai besaran dan kesatuan. Oke, apa itu besaran? Siapa yang bisa? Oke. Besaran adalah sesuatu yang dapat dihitung. Sesuatu yang dapat dihitung atau diukur. Oke. Sekarang ketika kita ingin melihat atau mengetahui, jadi pada saat Anda melihat cincin, untuk mengetahui diameternya apa yang Anda lakukan? Mengukur dengan jengkal kah, dengan apa? Dengan alat ukur jangka sorong. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis konsep pengukuran melalui kegiatan eksperimen yang dilakukan. Jadi nanti pada saat Anda melakukan eksperimen sudah tahu, ternyata konsepnya seperti ini. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan alat ukur dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tahu kalau kita mengukur panjang benda pakai ini, kalau kita mengukur massa pakai ini. Oke? Sekarang kenapa harus dipelajari pengukuran? Karena untuk kehidupan sehari-hari banyak sesuatu yang berkaitan dengan pengukuran. Contohnya apa kira-kira? Yang berkaitan dengan pengukuran yang ada di sekitar tak. Gitu. Mengukur panjang itu semua, mau mengukur bikin bangunan pasti ada pengukurannya. Oke? Sekarang teknik penilaian untuk hari ini adalah tekniknya ada 3. Pertama penilaian sikap, itu sikapnya kalian dalam pembelajaran. Kedua adalah penilaian keterampilan. Jadi nanti pada saat Anda melakukan eksperimen ada keterampilan yang dinilai. Jadi bagaimana cara Anda menyiapkan alatnya, bahannya, cara mengukurnya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Apa yang Anda tahu selama pembelajaran. Perhatikan ada
gambar ada kasus yang mungkin Anda pernah lihat. Kasusnya itu adalah sebuah ban yang mengalami patah baut. Jadi sebuah ban yang mengalami patah baut. Jadi kira-kira menurut yang Anda lihat yang ada tampil di depan ini, kira-kira penyebabnya apa? Ada yang tahu? Silakan berdiri, silakan berdiri. Karena sesuai antara baut dan luas dan mungkin Katanya mungkin ada faktor sudah berkarat, kemudian pada saat pemilihan tidak pas ukurannya, jadi pada saat mau dibuka keras dan mengalami patah. Jadi ada ketidaksesuaian antara ukuran baut dengan sekarang ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kemudian tadi ada yang bisa mengulang salah satu penyebab lainnya? Silakan. Menurut yang Anda lihat di sana, ada? Gon? Silakan. Penyebab selain apa? Selain Berkarat mungkin bautnya saat dipasang terlalu kencang. terlalu kencang, jadi tidak sesuai. Oke. Sekarang kita akan melakukan eksperimen. Silakan berkumpul dengan teman kelompoknya. Silakan berkumpul dengan teman kelompoknya. Yang akan menuntun kalian dalam melakukan praktikum. Jadi sebagai LKPD-nya ya. Saja. Amelia, Nabil, mana Gonsa? Mana punya Gonsa? Gonsa, Bian. Pegang saja. Oke, sekarang Anda perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagi. Silakan baca apa yang ada di dalam situ. Kemudian sebelum melakukan eksperimen, perhatikan dulu alat dan bahan yang ada di depan kalian. Jadi sebelum melakukan eksperimen, perhatikan bahan bacaan yang ada di depan kalian. Jadi Anda literasi dulu apa yang ada di dalam LKPD-nya. Jadi perhatikan LKPD-nya. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Kak Bagus. Kali ini saya akan membuat tutorial cara dasar membaca skala pada alat ukur panjang, yaitu alat jangka sorong dan mikrometer skrup. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang hebat yang sudah membuat animasi ini, sehingga kedua alat ini dapat divisualisasikan secara interaktif. Untuk jangka sorong memiliki beberapa rahang. Yang pertama, pada rahang bagian ini namanya rahang luar, yang berfungsi untuk mengukur diameter bagian luar suatu benda. Sementara rahang yang ini dikatakan namanya rahang dalam, yang fungsinya
untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda. Contohnya, diameter bagian dalam suatu gelas. Bagian ini fungsinya sebagai pengunci jika kita saat melakukan pengukuran agar skalanya tidak bergeser. Kemudian, pada bagian ini berfungsi untuk mengukur kedalaman. Misalnya kedalaman sebuah gelas. Pada bagian ini namanya skala nonius. Ini juga skala nonius. Pada gambar ini dalam inci, ini dalam sentimeter. Sementara ini namanya skala utama. Ini juga skala utama dalam inci dan ini dalam sentimeter. Baiklah, saat ini kita akan melakukan pengukuran pada jangka sorong. Untuk melihat skala utama, patokannya adalah angka 0. Saat ini angka 0 berada di antara 1 dan 1,1. Berarti skala yang dihasilkan adalah 1. Cara kita melihat skala nonius yaitu adalah skala yang berhimpit. Contohnya ini, yang berhimpit adalah 5 dengan 1,5. Yang berhimpit antara skala nonius dan skala utama itulah skala yang terbaca. Ini saat ini ditunjukkan adalah 5. Jadi skala utamanya adalah 1, skala noniusnya 5. Pada jangka sorong ini tingkat ketelitiannya adalah dalam sentimeter, yaitu 0,01 cm. Sehingga hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius dikali dengan 0,01. Sehingga hasil pengukurannya 1 ditambah 0,05 sama dengan 1,05 cm. Baiklah, kita akan melakukan pengukuran yang berikutnya. Misalnya alat ukur ini saya letakkan di sini. Perhatikan angka 0 yang ada pada skala nonius. Di sini letaknya adalah di antara 1,3 dan 1,4. Maka yang diambil adalah skala utamanya 1,3. Sementara skala nonius yang berhimpit yaitu adalah 2. Skala utama dan skala nonius yang berhimpit jadi angkanya 2. Karena di sini 1, 2, maka skala noniusnya 2. Hasil pengukurannya yaitu skala utama 1,3 ditambah dengan skala nonius dikali dengan 0,01, maka hasilnya adalah 1,32 cm. Mudah bukan? Saat ini kita akan latihan untuk menggunakan alat mikrometer skrup. Sebelumnya, kita mengenal bagian-bagian dari alat mikrometer skrup. Yang ini namanya poros tetap, poros geser. Ya, pada bagian ini adalah skala utama dan di sini adalah skala nonius. Ini fungsinya untuk pengunci dan ini pemutar. Cara menggunakan alat ini yaitu begini. Ini bisa kita putar-putar. Cara membacanya untuk skala utama yang ini dan skala nonius ini. Alat ukur ini memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm. Berarti lebih teliti daripada jangka sorong yang tadi. Untuk melihat skala utama, kita perhatikan. Pada bagian yang ini, itu adalah penunjuk untuk menentukan skala utama. Contoh, ini menunjukkan berarti skala utamanya 11. Dan untuk melihat skala nonius adalah garis lurus ini. Berarti skala noniusnya adalah ini 0, 1, 2, 3. Berarti skala noniusnya adalah 3. Skala utamanya 11, skala noniusnya 3. Oke, jadi tadi sudah menyaksikan video yang ada di atas mengenai penggunaan alat yang Anda akan gunakan pada saat eksperimen. Sekarang silakan lakukan pengukuran terkait instruksi yang ada di LKPD-nya semua. Silakan buka. Jadi Anda mengukur, apa yang akan diukur? Apa yang akan diukur? Baut. Jadi ada dua, ada baut, ada mur. Perhatikan untuk bautnya. Nah, jadi diameternya ya, diameternya yang diukur. Oke, itu panjang tuh. Enggak apa-apa diukur panjangnya. Jadi nanti diisi tabelnya ya. Dibuka ini, dibuka. Ini baut ini, buka itu. Buka itu. Nah, tuh. Oke, silakan lakukan percobaan.
Nah, perhatikan ini tidak, kalau mengukur diameter dalamnya nanti jangan langsung kasih masuk ya. Ini yang kita ukur, jadi posisinya begini nanti. Nah, oke. Oke, jadi posisinya itu ini kah? Ukur yang ini. Ya, dikunci di situ. Jadi yang lubangnya jangan yang kan ada bergerigi dia toh? Bergerigi begini toh? Jadi yang diambil itu adalah yang lembab begini. Silakan Pak. Nah, ini pada saat mengukur diameter baut jangan langsung dikasih masuk, berarti yang diukur itu ini kan bergerigi. Iya toh? Nah, jadi yang diukur itu adalah yang ini, bagian yang lembahnya. Jadi posisinya kayak begini. Ini. Tarik. Baru dibaca. Mana bautnya? Baut dibuka dulu, dibuka. Ya. Satu baut, satu mur. Bisa. Nah, sekarang ukur diameter baut dulu. Diameter baut. Diameter baut. Nah, diameter baut. Oke, diameternya, diameter, iya diameter bautnya. Nah, yang diameter berarti ini diameter namanya. Oke, nah, sekarang ukur itu. Oke. Lagi. Ah, itu. Perbaiki posisinya. Oke. Nah, ukur diameternya. Berakhir sini. Nah. Nah, kunci baru dibaca. 1,1. Kunci dulu. Nah, lepas. Nah, kemudian baca. Diameternya baut ya. Ya. Oke. Oke, ya silakan baca kemudian isi untuk LKPD-nya. Ada tabel di situ ya. Oke, isi. Ada yang bertanya ya kalau tidak ini, ada yang tidak paham? 1, ingat ini inci, ini yang senti yang di bawah ya. Berarti di sini 1,3. Oke, itu skala utama. Jadi ditulis dulu skala utama berapa. Ditulis di bukunya dulu. Skala utamanya berapa? Skala utama 1,3. Skala non-newsnya sekarang lihat yang mana yang berimpit. Garis ke berapa? Garis ke 1. Nah, berarti situ 1. Nah, tulis lagi skala non-news sama dengan. Nah, 1 kali berapa tadi ketelitiannya menurut yang di video? 0,01 cm, kan ini 1 cm. Nah, 0,01 toh? Nah, sekarang dijumlah hasil kalinya, ini jumlah.
pengukurannya. Siapa yang bisa presentasikan hasil pengukurannya? Hasil dari pengukuran diameter luar baut adalah 1,2 cm. Nah, jadi hasilnya adalah 1,2 cm. Pengukuran besar pisis harus kita sesuaikan antara besaran pisis yang akan diukur dengan ukuran yang digunakan. Dengan alat ukur yang digunakan. Ada yang selain itu apa lagi? Menyesuaikan antara baut dan pos sehingga mudah untuk Jadi menyesuaikan, apanya yang disesuaikan? Apanya baut disesuaikan? Ukuran apanya? Ukurannya ukuran diameter. Kerja silakan dipukul. Silakan dipukul. Silakan dipukul. Ya, kelompok sana. Beri aplaus untuk kelompok yang mempresentasikan hasil dari sekarang perhatikan untuk materi dari pengukuran. Jadi pada saat kita melakukan pengukuran, yang harus diperhatikan adalah besaran yang akan diukur. Jadi yang harus diperhatikan adalah besaran yang akan diukur. Itu disesuaikan dengan alat ukur yang akan digunakan. Jadi kalau berada di sekitar ada yang besaran pisis yang mau diukur, kita harus sesuaikan alat ukur apa yang akan digunakan. Misalnya untuk mengukur diameter yang digunakan adalah jangka sorong. Untuk mengukur ketebalan buku yang digunakan adalah mikrometer. Apa yang digunakan apa? Sagita, kalau untuk mengukur ketebalan, yang digunakan adalah mikrometer sakro. Sekarang siapa yang bisa mengungkapkan solusi terkait masalah baut tadi? Solusi terkait masalah baut tadi, supaya penggunaannya tidak salah guna, artinya tidak mengalami kerusakan. Bagaimana caranya dipilih baut? Silakan, Gon. Siapa yang bisa mengungkapkan solusi terkait masalah yang tadi? Melia? Silakan, Gon. Cara membersihkan baut agar tidak mengalami Selain itu apa lagi? Silakan. menyesuaikan antara baut dan pos sehingga mudah untuk Jadi menyesuaikan, apanya yang disesuaikan? Apanya baut disesuaikan? Ukuran apanya? Ukurannya ukuran diameter. Jadi solusinya tadi diulang, Nabil diulang. Apanya yang disesuaikan untuk masalah baut tadi? Apanya? Pengukuran diameternya. Sekarang silakan bersihkan dulu peralatan yang ada di meja. Silakan. Jadi kembalikan ke posisi semula. Kembalikan ke posisi semula. Oke. Sekarang kita akan mengerjakan tes dari apa yang kita dapat hari ini. Jadi ada soal, saya bagikan soal yang kemarin, saya bagikan soal. Mana soal? Bagi saja.
Saya bagi soal. Ya, soal silakan dikerja yang 5 nomor ya. 5 nomor. Yang silakan kerja menulis ke bos. Oke, silakan kerja. Waktunya 10 menit. Ya itu. Silakan, ada yang dikirim di grup juga itu. Sudah? Oke, sudah. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan, jadi nanti pekerjaannya dikumpul, siapa yang bisa menyimpulkan untuk materi pelajaran hari ini? Silakan. Oke. Oke. Masih ada yang mau menyimpulkan? Oke, jadi kesimpulannya adalah mengenai pengukuran. Pengukuran itu adalah, ada yang bisa ulang? Pada? Pengukuran adalah menentukan penonton ukuran dimensi dan kapasitas. Biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur, menyesuaikan besaran harus disesuaikan dengan alat ukur yang digunakan. Jadi kesimpulannya adalah pengukuran itu adalah mengukur besaran dengan satu acuan standar. Kemudian menggunakan alat ukur itu harus sesuai dengan besaran yang diukur. Jadi itu kesimpulan untuk hari ini. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai, tadi kan ada hasil pengukuran ya, berarti ada nilai. Sekarang kita mau tahu bagaimana cara menghitung angka penting dan notasi ilmiah. Jadi kita akan mempelajari tentang menghitung angka penting dan notasi ilmiah. Sekarang sebelum pelajaran ditutup, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing karena telah melakukan pembelajaran hari ini. Silakan berdoa. Akhir kata, jika ibu punya salah ucap atau salah kata, ibu memohon maaf. Saya akhiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.